Halo guys, kembali lagi di video sharing belajarku. Di video sebelumnya kita bahas bareng tentang skill 20, make verbs agree after prepositional phrases. Nah sekarang di pembahasan yang sama tentang subject verb agreement, kita akan beralih ke skill 21, make verbs agree after expressions of quantity. Let's start. A particular agreement problem occurs when the subject is an expression of quantity such as all, most, or some followed by the preposition of. Nah, jadi teman-teman, permasalahan lain yang mungkin muncul dalam subject verb agreement itu berkaitan dengan expressions of quantity atau ekspresi yang menunjukkan tentang kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Jadi ada ukuran yang menunjukkan jumlah. Di sini dicontohkan ada all, most, some yang diikuti oleh preposisi of. Jadi kalau di skill 20, permasalahannya adalah pada frasa preposisi. Jadi kadang kita terkecoh untuk menentukan kata kerja itu, kita terkecoh dengan frasa preposisi. Nah, sekarang ini berkaitan dengan ukuran yang menunjukkan jumlah. In this situation, the subject, almost, or some can be singular or plural, depending on what follows the preposition of. Jadi, untuk ukuran-ukuran berikut, kayak almost or some, itu dia bisa digunakan untuk kata benda yang tunggal ataupun kata benda yang jamak. Sehingga ini berefek pada kata kerja yang nanti akan digunakan. Ya, jadi kalau misalnya kata bendanya tunggal, mau pakai all, mau pakai most, or some, maka kata kerja juga tunggal. Begitu juga kalau misalnya dia pakai jamak, maka dia akan menjadi jamak juga kata kerjanya. Seperti yang ada di 3 contoh berikut ini. All of the book was. Kenapa pakai was? Karena booknya itu tunggal. Jadi, semuanya menggunakan all ya di sini. Tapi kata benda setelah all itu berbeda-beda. Tentu ada preposisi of di sini ya. Contoh yang kedua, all of the books. Kalau di contoh sebelumnya kan hanya book, tunggal. Ini books, contoh yang kedua itu banyak. Makanya dia berubah jadi were. Lalu di contoh yang ketiga, all of the information. Information itu uncountable ya. Jadi uncount itu artinya dia tidak bisa dihitung. Nah, kalau kata bendanya tidak bisa dihitung, maka dia selalu tunggal ya, teman-teman. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung itu selalu tunggal. Selain information, kira-kira apa ya? Kata benda yang tidak bisa dihitung? Nah, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi selain information, kata benda yang tidak bisa dihitung sebenarnya simple ya. Maksudnya tidak bisa dihitung itu adalah kalau kita tidak bisa menghitungnya pakai satuan. Misalnya kayak 1, 2, 3, 100. Nah, contoh simpelnya ya, air, udara, kan kita tidak bisa menghitung dengan 1 udara, 2 udara, 100 udara. Yang ada adalah ukurannya, misalnya volume. Sehingga kata benda yang tidak bisa dihitung itu selalu singular. In the first example, the subject all refers to the singular noun book. So the correct verb is therefore the singular verb was. Nah, di contoh yang pertama, subject all refers to the singular noun. Jadi, all ini menunjuk ke kata benda tunggal. Maka kata kerja juga pakai tunggal. Contoh yang kedua, all-nya menunjuk kepada plural noun, books. Maka kata kerjanya juga plural. Kalau di contoh yang ketiga, information itu uncount, tidak bisa dihitung, maka dia selalu tunggal. Dan jadi apapun ukurannya, apapun expressions of quantity-nya, kalau kita pakai almost some ya, artinya nggak semua ukuran ya guys. Artinya tidak semua expressions of quantity itu selalu bisa tunggal, bisa jamak, no. Makanya di sini dicontohkan almost or some. The following chart outlines the key information that you should understand about subject verb agreement after expressions of quantity. Nah, di sini ditambahkan satu guys, ada half. Tadi ada all, most, some, dan sekarang ada half. Jadi kalau ketemu dengan expressions of quantity, when an expression of quantity is the subject, the verb agrees with the object. Nah, jadi ini kalau misalnya kita ketemu sama expressions of quantity yang jadi subjek, jadi sebelum kata benda itu ada ukurannya, kurang lebih begitu ya guys. Nah, maka yang menentukan mau pakai tunggal atau jamak itu adalah
kata bendanya, objeknya. Objek dari ukurannya. Jadi bukan all, most, some, or half. Karena keempat-empatnya ini dia bisa dipakai untuk kata benda yang tunggal ataupun kata benda yang jamak. Ataupun dia mau uncount, mau count, bisa semua. Jadi kalau aku bilangnya netral. Jadi netral itu dia bisa dipakai di semua kata benda. Mau tunggal, mau jamak, it's okay. Nah, kalau ketemu dengan keempatnya ini, maka yang kita lihat adalah objek dari ukurannya. Jadi kata bendanya. Kita lihat kata bendanya apa. Apakah tunggal? Kalau tunggal berarti tunggal. Kalau jamak berarti kata kerjanya juga jamak. Nah, sekarang kita langsung aja kerjakan latihan soalnya. Exercise 21. Each of the following sentences has the quantity expressions as a subject. Underline the subjects once and the verbs twice. Circle the objects that the verbs agree with. Then indicate if the sentences are correct or incorrect as usual. Number 1 is correct because the witnesses saw the most of a fire in the hills was extinguished. Nah, di sini most itu kan ukuran yang bisa dipakai untuk semua kata benda mau tunggal jamak bisa. Nah, sedangkan fire itu kan uncount ya, tidak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung berarti kata bendanya tunggal, sehingga di sini dia sudah benar pakai was tunggal juga. Sedangkan di contoh yang kedua, some of the animals from the zoo was released, itu salah. Kenapa? Karena animals di sini kan dia plural, jadi seharusnya tidak pakai was, tapi dia harusnya pakai apa guys? Ya, harusnya dia pakai were ya, karena jamak. Nah, jadi some, most, all, dan half itu bisa tunggal, bisa jamak. Kita tinggal lihat kata bendanya setelah preposisinya itu dia pakai apa. Apakah kata bendanya tunggal? Kalau tunggal berarti dia kata kerjanya tunggal. Kalau jamak berarti kata kerjanya juga jamak. Sesimpel itu ya, teman-teman. Sekarang kita coba di nomor 3. All of the students. Jadi all ini kan ukurannya. Nah, di sini kata bendanya adalah students. Students itu tunggal atau jamak? Tentu saja dia jamak. Sehingga kalau di sini dia pakai is, benar atau salah? Salah. Jadi seharusnya pakai apa? Yes. Jadi harusnya dia pakai are. Jadi nomor 3 salah ya. Incorrect. Number 4. Half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Half of the food. Food singular. That's why kita harusnya pakai singular juga. Jadi are di sini dia salah. Seharusnya kita ganti dengan is. Sehingga nomor 4 juga incorrect. Number 5. We believe that some of the time of the employees is going to be devoted. Some of the time. Nah, di sini kan yang menjadi kata bendanya adalah time. Time itu singular. Berarti di sini sudah benar, dia pakai is. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah correct. Semoga cukup jelas, teman-teman. Number 6. All of the witnesses in the jury trial, which lasted, have indicated. All ukurannya. Kemudian dia pakai witnesses. Witnesses itu kata bendanya jamak ya, teman-teman. That's why di sini dia pakai have, jamak juga. Berarti nomor 6 juga sudah benar. 7. She didn't know where most of the people in the room was. Nah, most itu ukurannya. People ini kata bendanya. Dan people itu kata bendanya jamak. Sehingga di sini harusnya dia tidak pakai was, tapi pakai apa guys? Iya. Seharusnya di sini dia pakai were ya. Jadi nomor 7 incorrect. Nah, jadi kalau kata benda tunggal dan jamak, seperti yang sempat dijelaskan di video sebelumnya, bahwasanya kata benda jamak itu enggak selalu yang berakhiran dengan huruf S. Misalnya di sini ada people. Kalau tunggal kan person. Tapi kalau jamak dia jadi people. Kalau tunggal woman. Tapi kalau jamak jadi women. Jadi tidak semua kata benda yang plural itu selalu pakai S. Kebanyakan memang berakhiran dengan huruf S. Tapi ada juga yang berubah gitu ya. Misalnya dari person jadi people. Dari child jadi children gitu ya. Kita lanjut ke nomor 8. In spite of what was decided at the meeting, half of the procedures. Nah, ini kan procedures itu banyak ya, teman-teman. Jadi harusnya di sini nggak pakai was, tapi pakai apa? Sama kayak di nomor sebelumnya, harusnya dia pakai were. Jadi nomor 8 incorrect. Number 9.
I was sure that all of the questions on the test were correct. Di sini ukurannya pakai all, questions itu jamak. Jadi di sini dia pakai word jamak juga. Berarti nomor 9 sudah benar. Last one. Most of the trouble that the employees discussed was resolved. Nah, di sini dia pakai was. Kata bendanya yang mana? Trouble. Dan dia tunggal. Berarti benar atau salah, guys? Benar ya. Jadi nomor 10 correct. Nah, jadi sebenarnya skill 21 juga cukup simple dan mudah. Teman-teman tinggal fokus dengan kata bendanya. Jadi kalau ketemu dengan quantity seperti almost, some, dan half, maka yang kita lihat kata bendanya. Karena almost, some, dan half itu netral. Netral bisa dipakai di tunggal, bisa dipakai untuk kata benda yang jamak. Jadi kata kerjanya mengikuti kata bendanya. Kalau misalnya kata bendanya tunggal, ya berarti dia kata kerjanya juga tunggal. Kalau misalnya kata bendanya jamak, maka kata kerjanya juga jamak. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye. See ya on the next video.